Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairinisa, nomor induk mahasiswa 30402100067, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan materi mengenai pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah, yang merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, pemikiran ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan perdagangan yang luas, konsep harga, permintaan dan penawaran, serta nilai tukar menjadi perhatian utama. Berikut tokoh-tokoh pemikir ekonomi dalam materi ini, yaitu ada Abu Yusuf Asy-Syaibani, Yahya bin Adam, Abu Ubaid, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Pemikir ekonomi menekankan pentingnya produksi, kerja keras, dan adil dalam mencapai kemakmuran. Mereka juga membahas peran pemerintah yang sebaiknya terbatas dalam mengatur perekonomian. Pemikiran ekonomi pada masa itu memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori ekonomi yang berpengaruh di masa depan. Untuk yang selanjutnya ada perkembangan ekonomi Islam di era Golden Age. Letak Arab yang terletak di antara Romawi dan Persia, dan beberapa wilayah Arab yang dikuasai oleh kerajaan Persia, tetapi pemangku kebijakan dan segala manajemen diserahkan oleh salah satu klan di Arab. Keadaan ini memungkinkan terjadi persilangan budaya Arab dan terpengaruh dengan kebudayaan Romawi dan Persia. Salah satu contohnya yaitu adalah minum khamar yang konon katanya berasal dari Romawi. Dari sisi kepercayaan, misalnya ada para paganisme dan Zoroaster, kepercayaan impor yang masuk ke Arab. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan salah satu unsur peradaban yang masuk ke peradaban Arab. Untuk yang selanjutnya ada peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Islam pada masa dinasti Umayyah menyebar ke Afrika Utara, India, Andalusia, Cina, dan Asia Tengah melalui proses Arabisasi pada masa Abdul Malik bin Marwan, seperti penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa nasional, penyempurnaan tulisan Arab, dan dicetak mata uang khusus Umayyah, kodifikasi hadis yang dilakukan Ibnu Syihab Al-Zuhri, dan terjadi reformasi administrasi pemerintahan dengan terbentuknya departemen merintis penerjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab. Untuk yang selanjutnya ada peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, peradaban Islam berkembang sangat pesat melalui aktivitas keilmuan seperti pembentukan lembaga kajian dan penerjemahan ilmu-ilmu asing. Semua karya yang sudah jadi dikumpulkan di perpustakaan pribadi Khalifah, yaitu Bait Al-Hikmah. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, misi pengembangan ilmu pengetahuan kembali berjalan, mengirim ekspedisi militer yang membawa manuskrip-manuskrip untuk diterjemahkan ke Baghdad. Pada masa Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah diubah menjadi lembaga kajian, forum diskusi, dan gelombang penerjemahan terus dilakukan hingga tahun 950 Masehi. Hampir seluruh bidang keilmuan pada masa itu dibangun di atas ilmu pengetahuan Yunani, Persia, dan India yang dikembangkan dengan metode induktif dan eksperimen. Pada masa itu, Bait Al-Hikmah dan lembaga kajian lainnya berhasil menjadikan Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia, bersamaan dengan Barat pada fase Dark Age. Orang Barat banyak yang berguru pada ilmuwan Muslim, hingga ilmu pengetahuan tersebar ke seluruh daratan Eropa kembali. Kontribusi umat Islam di atas Barat diakui oleh banyak sarjana Barat seperti Guizot, John William, Draper, Berthelot, Davenport, Philip K., dan Hitti, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi
yang menggagas penulisan ikhtisar riwayat hadis dan astar, melakukan sistemisasi dan menghasilkan karya sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Kitab Al-Kharj, yang berisi 1. Mengkritik pemikiran Takbi karena melahirkan mafia pajak. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan petani. Untuk yang ketiga ada Abu Yusuf merekomendasikan adalah dengan proportional tax atau mukosamah. Sistem ini menyesuaikan besaran pajak dengan kondisi tanah, hasil panen, pembiayaan, saluran irigasi, dan kemakmuran masyarakat sekitar daerah itu, sehingga kebijakan yang diambil lebih menitik beratkan pada moralitas dan keadilan. Abu Yusuf juga mencermati kebijakan diskriminatif khalifah dalam pemungutan pajak yang menjadi resonansi dan refleksi dalam banyak pembahasan tentang pajak jiz'ah. Abu Yusuf mengacu pada kebijakan masa khalifah Umar I yang hanya mengenakan jiz'ah pada laki-laki. Untuk yang selanjutnya, menganjurkan pasar bebas dengan pengawasan negara untuk menjaga harga yang adil. Selanjutnya ada materi pemikiran ekonomi pada masa Asy-Syaibani. Salah satu karya Asy-Syaibani adalah Al-Iktisab, merupakan kajian khusus dalam bidang ekonomi mikro yang membahas konsep dasar dan pedoman hidup seorang muslim dalam bekerja. Penggunaan metode analitis dengan memperhatikan kaidah usul fikih dan menggunakan nilai Sholi likuli zaman wa makan sebagai landasan dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Menurut Asy-Syaibani, bekerja yang memiliki makna luas sebagai bentuk superficial kegiatan dunia, tetapi juga eskatologis kehidupan akhirat. Menurut Asy-Syaibani, terdapat 4 jenis pekerjaan, yaitu pertanian, perdagangan, persewaan, dan perindustrian. Kebutuhan dasar kurang lebih sama dengan kebutuhan primer, juga ada 4, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep yang dicetuskan oleh Adam Smith yaitu division of labor sama seperti konsep yang dicetuskan Asy-Syaibani, yaitu tentang profesionalisme dan spesialisme. Untuk yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Yahya bin Adam tahun 758 sampai 831 Masehi. Yahya bin Adam merupakan salah satu tokoh keamanan yang memiliki karya di bidang perpajakan dan perintis keuangan publik. Yahya bin Adam menyusun kitabnya secara metodologi, tidak menunjukkan hasil pemikiran yang genuin dan khas. Karena menggunakan pendekatan hadis dan astar yang dibuktikan ada 600 hadis yang membahas administrasi dan manajemen keuangan negara. Banyak yang menduga karya ini sama sekali tidak memberikan kontribusi yang menjanjikan dalam wacana pemikiran Islam, tetapi patut diapresiasi karena data sejarah yang dikumpulkan bisa menjadi bahan untuk para penulis yang berada dalam lingkaran pemikiran ekonomi di masa selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Abu Ubaid menulis sebuah karya ilmiah yaitu Al-Anwal, berisi 3 pilar agama Islam yaitu ibadah, akhlak, dan muamalah. Menjadi domain para ilmu fikih karena begitu dominan dalam membahas amwal, harta kekayaan. Abu Ubaid menegaskan keputusan pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu mendorong pemimpin bekerja sama dengan para ulama supaya lebih sistematis. Karena menurut Abu Ubaid, ulama paham dengan ketentuan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Abu Ubaid juga membedakan sumber kekayaan negara menjadi 2, yaitu zakat dengan penggolongan mustahik harus efektif dan sesuai dengan lapangan, dan fa'i. Abu Ubaid membagi jenis tanah menjadi 4, yaitu ihya al-ma'wad, tanah hak milik negara, tanah yang fa'i, dan tanah yang tidak terurus menjadi milik negara dan dikelola seseorang. Abu Ubaid mengelompokkan tanah negara secara informasi menjadi 3 jenis, yaitu hima, ikta, dan al-mawad, dan kebijakan mengenai bea cukai yang sudah diterangkan oleh Abu Ubaid. Untuk yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi bisa dilihat dari 3 karyanya, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang bertema dengan ordonansi pemerintah dengan
segala jenis dan lembaga hizbah. Yang kedua ada Al-Hawi Al-Kabir yang berisi mudharabah dari sudut pandang berbagai mazhab, dan Adab Al-Dunya wa Al-Din yang berisi mata pencarian seorang muslim. Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang paling dianggap komprehensif dalam menjelaskan keuangan negara. Dalam perdagangan, usaha pemerataan pembangunan Baitul Mal diberdayakan secara maksimal dan dana yang diatur dengan bijaksana dan adil. Kebijaksanaan Al-Mawardi banyak yang diambil dari zaman Nabi dan pada masa Umar I. Dalam kebutuhan politik dibagi dua bagian. Pertama yaitu amanat yang berasal dari berbagai harta benda disimpan di Baitul Mal, dan yang kedua yaitu kekayaan yang diperoleh menjadi aset negara. Masalah zakat, ia menekankan pada negara untuk tidak hanya meratakan pembagian zakat, zakat memenuhi kebutuhan, tetapi harus lebih berpandangan futuristik. Untuk yang selanjutnya ada pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin membahas tentang Tazkiyatun Nafs dan kitab Kimiyah Sa'adah yang membahas tentang cara mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Al-Ghazali memiliki beberapa konsep yaitu pemikiran yaitu konsep ekonomi dengan konsep kesejahteraan sosial yang bertendensi pada konsep maslahah dan terikat dengan 5 tujuan maqasid syariah, yaitu adin, agama, nafs, jiwa, nasab, keturunan, akal, dan juga kesejahteraan sosial dalam hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite. Konsep konsumsi yang memiliki 3 pandangan menurut Al-Ghazali yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan lahir batin yang fokus utamanya konsepsinya memprioritaskan kehidupan akhirat. Yang kedua, setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pemenuhan kehidupannya dengan tetap memakai panduan etika dan norma Islam. Yang ketiga, mengonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib dan menghindari yang haram. Untuk konsep produksi, menurut Al-Ghazali mengklasifikasikan kegiatan produktif mirip dengan pandangan kontemporer, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Konsep uang, menurut Al-Ghazali juga, uang merupakan fungsi dan peran uang dalam perekonomian. Uang sebagai standar harga barang atau benda, maka uang tidak memiliki fungsi intrinsik. Konsep pertukaran dan evolusi pasar. Pemikiran mekanismenya dijadikan gagasan mengenai peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pasar yang alami dan kebijakan publik melalui perpajakan. Selanjutnya ada konsep perpajakan yang dalam kaidah Islam untuk membiayai dan memelihara kepentingan umum. Selanjutnya konsep keuangan negara, peran dan fungsi negara sebagai institusi yang memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi warga dengan pengaturan keuangan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.